Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, yang mana topik kita pada hari ini yaitu seorang sahabat sejati. Ayat renungan kita atau ayat bacaan kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Biarkan saya membacanya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu terkena celaka. Ambillah pakaian orang yang mengganggu orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahan angin, dan tangan kanannya menggenggamnya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, ayat renungan kita pada hari ini pada Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudaraku, seringkali banyak hal yang tidak kita pahami di dunia ini. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan terlalu jahat kepada kita. Mengapa selalu hal-hal yang buruk terjadi pada kita? Kita tidak berpikir bahwa terkadang Tuhan memakai orang lain untuk membentuk kita. Nats di atas jelas Nats tadi pada Amsal yang 27 ayat 17 jelas menyatakan bahwa karakter kita dibentuk oleh kerelaan hati kita menerima nasihat ataupun teguran daripada orang lain, serta pembelajaran dari orang lain. Serta hubungan dan persekutuan kita dengan orang lain memberikan dampak bagi kita, yaitu kita semakin dipertajam, dimatangkan, dan didewasakan. Biasanya yang membentuk kita bukanlah orang jauh, tetapi orang yang sangat dekat dengan kita. Bisa saja dibilang seperti sahabat. Kita bisa lihat apabila seseorang salah bergaul, apa yang terjadi? Maka ia juga akan rusak. Dalam Amsal yang ke-13 ayat 20 mengatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita perlu pahami, saudaraku. Firman ini menegaskan bahwa kita tidak boleh sembarangan berteman dengan orang lain. Memang boleh kita berteman dengan siapa saja, tapi kita harus memilih-milih siapa yang menjadi sahabat kita. Apabila kita berteman atau bergaul dengan orang yang salah, orang yang selalu menyakiti hati Tuhan, melawan orang tuanya, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita juga akan mengikutinya. Dan sebaliknya, apabila kita mengikuti orang atau kita berkawan, bersekutu dengan orang yang baik, orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga akan mengikutinya. Kita akan berjalan di jalan yang benar. Jadi, saudaraku, kita harus selektif dalam memilih teman. Kita tidak boleh asal-asal terpengaruh di dalam hal yang buruk. Jadi, saudaraku, di sini ada 4 ciri-ciri atau kriteria sebagai seorang sahabat yang baik. Yang pertama,
Seorang sahabat adalah seorang yang menerima sahabatnya dengan apa adanya. Ia tidak pernah melihat dari kekayaan, kepintaran, ataupun dari jabatan orang lain. Tetapi kita bisa lihat di dunia ini apa yang terjadi. Seseorang hanya akan menerima kita apabila kita memiliki jabatan, memiliki kepintaran. Mereka tidak akan menganggap kita apabila kita tidak memiliki itu. Kita hanya akan dianggap sebagai sampah. Kita akan dibuang. Tapi marilah kita melihat Tuhan kita, saudara-saudaraku. Ia mau menerima kita tanpa syarat. Ia tidak pernah mengatakan, kamu harus pintar dulu, baru saya akan menerima kamu. Kamu harus menjadi orang benar dulu, baru saya akan menerima kamu. Ia tidak pernah mengatakan seperti itu. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita menerima orang lain atau sahabat kita dengan apa adanya. Tidak perlu melihat berdasarkan kondisinya, tidak perlu melihat berdasarkan kekayaan yang dimilikinya. Marilah kita menerima mereka dengan apa adanya tanpa maksud apapun. Yang kedua, yang dikatakan sebagai seorang sahabat adalah orang yang mampu membimbing sahabatnya untuk mendapat atau meraih potensi maksimalnya. Betul sekali, saudaraku. Kita sering sekali mendapatkan sahabat yang hanya memperdulikan sebatas, ya dia sahabat saya, tapi biar aja. Mereka seringkali mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, seorang sahabat yang benar-benar sahabat adalah orang yang mendorong sahabatnya dengan kasih, yang mampu mendorong, membimbing, dan membantu sahabatnya untuk mendapatkan potensi maksimalnya. Oleh karena itu, saudaraku, kita sangat membutuhkan seorang sahabat yang seperti ini. Orang yang mampu membimbing kita ke dalam jalan yang benar, yang mampu menuntun kita ke dalam firman Tuhan, yang mampu menerangi jalan kita. Serta yang ketiga, seorang sahabat adalah seorang yang memberikan nilai tambahan positif bagi kita, yaitu membangun, menguatkan, dan membimbing kita pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita sangat membutuhkan seorang yang seperti ini. Untuk apa kita hanya berteman dengan atau bersahabat dengan orang yang salah apabila kita hanya menyakiti hati Tuhan? Nilai kita di sekolah semakin rendah. Untuk apa? Tidak perlu memiliki sahabat yang seperti ini. Maka dari itu, saudaraku, kita harus selektif dalam memilih persahabatan dengan orang lain. Lalu yang keempat, yang dikatakan sebagai seorang sahabat adalah seorang yang berada di waktu yang tepat. Seorang sahabat bukanlah seorang penjilat. Kita harus mengingat bahwa seorang sahabat bukanlah seorang penjilat yang hanya datang ketika butuh. Kita harus menggarisbawahi, tidak datang dalam pada saat ia membutuhkan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Harus kita garisbawahi dan menjadi seorang sahabat saudara dalam kesukaran. Kita bisa lihat firman Tuhan menyatakan bahwa seorang sahabat tidak bisa atau tidak boleh meninggalkan sahabatnya pada saat sahabatnya mengalami keterpurukan, mengalami kesedihan. Oleh karena itu, sebagai seorang sahabat, ia menjadikan hidupnya, dia menjadikan dirinya sebagai berkat bagi orang lain. Ia membimbing orang tersebut supaya bangkit dari keterpurukannya. Inti dari persahabatan Kristen yaitu jadikanlah diri kita sebagai berkat bagi orang lain dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Mungkin seringkali kita tidak hanya memiliki jenis sahabat yang baik, tetapi kita juga memiliki jenis sahabat yang buruk. Jadi sebenarnya apa sih sahabat yang buruk itu? Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-24, mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan seperti yang dikatakan dengan Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Maksudnya di sini, seorang sahabat yang buruk di depan kita, dia bermuka dua. Dia di depan kita baik, tetapi di belakang kita dia menghina kita, mengkritik kita, menilai kita jelek. Jadi, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang sahabat yang buruk itu? Yang pertama, ia menjauhkan kita dari Tuhan. Jelas sekali bahwa sahabat yang buruk adalah seorang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ia mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hanya menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang
malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Yang kedua adalah sahabat yang mengecewakan. Nah, ini seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang hanya menyakiti hati kita. Inilah sebabnya mengapa seorang Kristen sulit mendapatkan seorang sahabat yang benar-benar mencintainya. Karena apa? Kerjanya hanya mengkritik dan mengkritik sahabatnya. Ia tidak melihat sisi baiknya. Dia tidak pernah melihat sisi baik dari seseorang. Dia hanya bisa melihat sisi yang negatif daripada sahabatnya itu. Baru yang ketiga, sahabat yang mencari untung saja. Ini sering sekali kita temui, yang mana ia hanya akan datang pada kita pada saat ia membutuhkan kita. Pada saat dia tidak membutuhkan kita, maka ia akan mencampakkannya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita memilih sahabat atau teman yang memang betul-betul menyayangi kita, betul-betul mengarahkan kita ke dalam berkat Tuhan, menerangi kita. Dan inti dalam persahabatan Kristen adalah menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain dan tidak memikirkan diri kita sendiri. Sekian saudara-saudaraku firman yang dapat saya sampaikan. Shalom.